Laskar Sabilillah. Perjuangan Wali Songo kula kali panjenengan sedaya niki adalah berjuang di atas naungan Wali Songo. Maka dari itu sifat kewali songoan harus tetap dijaga. Gimana boten? Yo akhlake, yo budi pekertine, yo cara berpikir dan wawasan, yo cara keilmuane. Wali Songo Indonesia. Indonesia membawa bangsa Indonesia. Maka kula kali panjenengan PWI memiliki tugas dan kewajiban yang sangat berat. Nopo? Melindungi bangsa Indonesia, melindungi tanah air Indonesia, melindungi rakyat Indonesia. Ini apa bukan? Melindungi bangsa Indonesia daripada pembelokan-pembelokan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar. Melindungi bangsa Indonesia dari ancaman-ancaman yang akan mengancam, membubarkan atau akan menghancurkan, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara terang-terangan atau secara rekayasa politik yang tidak benar. Niki tugas panjenengan, membela bangsa panjenengan, kemudian membela tanah air. Jangan ada lagi tanah air yang dimiliki oleh orang lain tanpa bukti data yang benar. Jangan ada lagi ada makam yang dipalsukan. Sebab ketika makam dipalsukan itu artinya sejengkal tanah air kita sudah dikuasai oleh orang lain. Poros jerek, poros dulur. Di Indonesia sudah terjadi banyak makam-makam palsu. Makam palsu sih disebut makam palsu nopo. Kriterianya ada dua. Satu adalah makam ingkang teng daleme niku mboten wonten isine. Tidak ada jasadnya. Lah kula badhe tanggep teng panjenengan masyarakat Grobogan, nek makam teng daleme mboten wonten isine niku saged disebat makam napa mboten? Nek makam teng daleme niku setelah dikeduk ning panjenengan dibongkar ternyata 3 meter seperti yang ada di Wonosobo, ternyata tidak ada jasade. Kula badhe tanglet nek makam ono gundukan lemah, ono nisane tapi teng daleme wonten boten wonten jasade, boten wonten awak menusane, boten wonten isihe. Niku saged disebut makam boten? Lah inilah yang dihancurkan oleh PWI Laskar Sabilillah adalah makam-makam palsu yang dibuat, yang sengaja dibuat oleh oknum-oknum Ba'alwi sing disebut barang sampean Habib sing ora bener. Ini kita bangsa Indonesia harus tegas. Kalau seumpama tidak tegas, maka Indonesia sebagai sebuah bangsa, tanah air kita akan terancam oleh orang-orang yang tidak benar. Poros cerek, poros dulur. Bahkan kula ngendika bahwa kalau sumpama ada gundukan lemah ono nisane bentuknya persis kaya makam tapi teng daleme boten wonten isihe, itu tidak bisa disebut makam, tapi kita sebutnya berhala kuburan. Sopo sing ziarah niki taruhane adalah akidah sampeyan. Nggih napa mboten? Kinten-kinten seumpama wonten tiyang ziarah, lek Indonesia kan temen seneng ziarah. Mungkin apa mboten? Lho kabeh napa mari kula sareng panjenengan warga Nahdlatul Ulama, nggih paling remen ziarah. Wong aja boro niku ana kuburane wali, ana polisi tidur kaya dikirimi Fatihah. Saking seneng marang gundukan lemah. Lah itu para syirik para sedulur sedaya mawon. Margi tiyang Indonesia itu sangat suka ziarah. Ternyata ada oknum-oknum yang menyalahgunakan, ternyata membuat bentuknya makam, di atas namakannya wali besar, ulama besar, bahkan katanya pendiri Indonesia, bahkan katanya sesepuh daripada daerah ini, sesepuh daerah-daerah Demak, sesepuh daerah Kudus, sesepuh daerah ini Solo, sesepuh daerah ini dibuat secara palsu. Ternyata pas digali cuma tenglarai PWI Laskar Sabilillah bergerak mengamankan bangsa dan tanah air, ternyata dikeduk orang ono isiye. Ternyata itu bukan makam,
adalah berhala makam yang akan menyesatkan akidah sampai yang kabeh. Nggih napa mboten? Nah kula badhe tanglet bahaya napa mboten? Bahaya. Bahaya napa mboten? Bahaya. Para sedulur, pembuatan makam palsu itu jangan dianggap enteng. Kadang-kadang masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia menganggap enteng. Panjenengan tahu yang namanya makam palsu yang dibuat oleh oknum-oknum barangkali tidak benar, bukan sekedar ada di Jawa, bukan sekedar ada di Madura, tetapi juga di daerah yang lain seperti di daerah Palembang, di daerah Jambi, di daerah Riau, termasuk juga daerah-daerah yang lainnya. Kemudian juga ada lagi laporan di daerah Kalimantan. Banyak makam-makam palsu dibuat oleh oknum-oknum barangkali yang tidak benar. Apa sebabnya? Pulau buka marang sampean kabeh. Sampean rono ini data sejarah. Ini adalah data sejarah sing ora bisa hilang saka bumi. Yang harus diwaspadai di batang panjenengan. Fakta biru ya ulil albab. Ambil pelajaran ben sampean kabeh selamat dunya akhirat. Eling lan foto niku ajarane leluhur sampean kabeh. Nggih napa mboten? Lha kula padha ngomong pembuatan makam palsu dan pembelokan sejarah Indonesia dan sejarah bangsa itu juga pernah dilakukan sekitar tahun 1937 atau 1940, dilakukan oleh Zionis Israel pada waktu mau menguasai Palestina. Kula pating buka mripate panjenengan sedaya tentang bangsa. Panjenengan semurut Palestina. Semurut apa mboten? Sing iki masyarakat Palestina menderita napa mboten? Menderita. Diusir napa mboten? Diusir ke saka tanah air mboten? Sampeyan ngertos kenapa mereka diusir? Karena ada orang yang rampok daripada tanah Palestina. Katanya yang rampok itu namanya Zionis Israel. Katanya bahwasanya tanah Palestina adalah tanah milik leluhur kami sesuai dengan data-data perjanjian kami yang ada di kitab kami, kitab Talmud. Maka orang Palestina harus keluar dari tanah Palestina karena kalian semua bukan penduduk asli. Buktinya ini ada kuburan, buktinya ada kuburan. Ternyata sejak tahun 1937 mereka sudah ancang-ancang merebut sejarah Palestina, merebut tanah Palestina. Dengan apa? Yang mereka lakukan membuat kuburan palsu. Kula badhe tanglet nek kados ngoten wonten kuburan palsu seumpami teng grobogan, berarti bahaya mboten? Bahaya mboten? Nek seumpami panjenengan wonten kuburan palsu dibiarkan bahaya mboten? Dibiarkan apa dibongkar? Lho kok pengen jelaskan tapi lo membongkar kuburan ngomong orang anak isine kok. Enggak ono isine ya sanes kuburan itu berhala. Dina kok mboten? Para sederek peramu para sedulur setiap mawon. Mereka semua membuat makam palsu. Orang-orang Zionis Israel membuat makam palsu. Di daerah ini makam palsu ada, di daerah ini makam palsu ada, di setiap pelosok daerah yang ada di Palestina itu dibuat makam palsu. Setelah itu para sedulur termasuk di pinggir Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas itu ada satu tanah pekuburan. Ternyata di situ sudah ada lebih daripada 300 makam palsu. Ditulis tahunnya sangat tua sekali. Akhirnya dibuat makam palsu di pelosok sana, pelosok sini, pelosok sana, pelosok sana. Kemudian setelah itu mereka mengadakan holy celebration. Apa itu? Paham napa mboten holy celebration? Dereng. Paham napa mboten? Ora paham? Wis padha bari aku ora ngerti. Holy celebration menika perayaan suci. Perayaan hampir sama dengan haul. Hampir sama dengan mereka mengadakan holy celebration. Orang Palestina pada waktu itu tidak titen, orang eling, orang waspada. Mbah-mbah mereka lalai perjuangan terhadap bangsanya. Bangsa
akhirnya kejadiannya anak cucu mereka menderita sampai sekarang. Saya bersama barisan PWI Laskar Sabilillah akan selalu menjaga bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia jangan sampai nasibnya sama dengan Palestina. Betul lah betul. Betul lah betul. Laras Ramadan. Poros Jerek, orang poros 10 sedaya bawon. Haul. Setelah acara haul, mereka mengatakan ini tanah ini adalah milik leluhur kami. Tanah ini adalah milik leluhur kami. Sebelah sana juga diadakan holy celebration semacam haul. Ini juga tanah leluhur kami. Ini tanah leluhur kami, tanah leluhur kami. Lihat, itu makamnya. Tahunnya ada sudah lama, lebih dahulu daripada makam-makam ibadah kalian. Padahal makam itu makam palsu. Padahal makam itu tidak ada jasad. Makamnya makam palsu. Akhirnya orang-orang Palestina zaman dahulu, orang-orang tua mereka boten Briten, boten eling, boten waspada, lalai. Sedikit demi sedikit Palestina diambil. Ini juga sudah dilakukan oleh klan Ba'awi yang ada di Indonesia. Ini bukan berarti karena saya benci kepada Ba'awi, boten. Tapi karena mereka melakukan sesuatu yang membahayakan bangsa, yang harus kita lawan. Gini betul? Gini betul? Coba kalau sumpah mereka itu benar, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan bangsa, kita juga monggo. Orang Indonesia itu selalu ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi kalau mereka sudah niat merusak bangsa Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, membuat makam-makam palsu dan ada agenda licik untuk menumpahkan dan rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia, maka kami bangsa Indonesia akan siap berdiri tegak untuk membela bangsa kami dan negara kami, khususnya di PWI Laskar Sabilillah. Setuju nggak benar? Setuju nggak benar? Poros cerek perau poros sedulur, subhanallah. Akhirnya poros cerek perau poros sedulur sedekawon ini sudah dilakukan. Makam-makam Ba'awi itu lagi sekarang di Madura lagi geger ada makam palsu. Ada lagi makam itu ada isinya tetapi bukan Ba'awi. Ya, betul. Makam tua nggak tahu namanya siapa, ditulis Habib ini bin ini. Makam tua Habib ini bin ini, dan itu jelas pernah terjadi di Cirebon. Sampai sekarang makamnya ada. Sampai sekarang kita untuk membongkar, kita masih urusan dengan aparat. Padahal itu palsu. Data aslinya apa? Data aslinya makam itu adalah makam miliknya istrinya tukang tambal ban. Ya. Tapi dihabibkan. Habib ini bin ini, Hubabah ini, Habib Wedo bin ini. Sekarang kalau seandainya mereka membuat makam palsu di seluruh antero Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sampai di pelosok-pelosok dibuat makam palsu. Sampai ngerti yang namanya ada di antaranya adalah di daerah termasuk daerah Teng Kudus, termasuk juga daerah apa namanya Sunan Muria, termasuk di mana itu sejarahnya sudah ada yang membelokkan. Kemudian juga ternyata muncul makam-makam yang zaman dahulunya tidak ada namanya, ternyata sekarang ratusan makam ditulis misalnya makamnya Habib Setoyo, Ba'awi Setoyo. Kalau mereka tidak ada agenda untuk merebut Indonesia, maka berarti kita akan dibunuh oleh mereka sama dengan Palestina. Paham nggak? Paham nggak? Bahaya betul. Sudah memasuki area waliso, wonten malih makam. Dumateng teng daerah Cakat Semarang, kula paham gitu. Ternyata makamnya Mbah ini, ternyata di sampingnya tiba-tiba ada makam Habib. Katanya Habib ini gurunya Mbah ini. Ada lagi makam Kiai ini, ada lagi di sampingnya makamnya Habib. Katanya itu Habib gurunya Kiai ini. Setiap ada Habib mesti gurunya Kiai. Ini adalah pembunuhan terhadap sampean semua. Supaya sampean semua inferiority complex, minder, tidak bisa bersaing dengan Ba'awi karena dianggap kulitnya, karena dianggap bosnya, karena dianggap budaknya. Sampean mati pikirannya, mati gagasannya, mati otaknya, mati ilmunya, sehingga sampean mudah untuk dikuasai. Maka di sini PWI Laskar Sabilillah dibutuhkan
Mungkin apa mboten? Paham napa mboten? Paham napa mboten? Siap napa mboten? Kalau urusan masalah bangsa ya harus siap. Gini apa mboten? Lagi para sedulur sedherek. Tidak ada urusan dengan Ba'ali. Tapi oknum-oknum Ba'ali yang tidak benar harus dibenari, harus diluruskan. Para sedulur sedherek sudah. Tanah sudah mulai makam-makam palsu dibuat. Setelah itu para sedulur, tanahnya sudah mau dikuasai di Indonesia. Sudah ada embel-embel tanah Jawa adalah milik Aulia Karim. Ya. Persis seperti ada di Palestina. Ini adalah milik Mbah kami. Jawa adalah milik ulama Yaman, milik ulama Karim. Padahal mereka kaum Ba'ali itu bukan asli Yaman. Di Yamannya juga sama pendatang, sama dengan di Indonesia. Mereka aslinya adalah orang Eropa Timur. Kenapa? Mereka ada yang mirip Arab. Karena saudara-saudara sekalian kawin dengan wong wedo Arab, akhirnya putrane ono sing mirip Arab, tapi Eropane mboten ical, ono bulene kulite jelas. Padahal yang namanya Arab Yaman itu kulitnya hitam, kulitnya itu ada coklat sawo matang, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang bulat. Tetapi mereka seperti Arab tapi irungnya dawa-dawa. Contohnya apa? Al-Katiri. Bangsa Al-Katiri itu Yaman asli, bangsa At-Tamimi itu Yaman asli, kemudian juga bangsa bin Syu'aib bin Arfan, bangsa Lamah, kemudian saja termasuk Bafadol, itu adalah ulama-ulama Arab Yaman asli. Saudara-saudara sekalian, bentuknya persis kayak Indonesia mau irungnya dawa, tapi dia sumpah Ba'ali orang kulitnya putih-putih. Sebab apa? Ada genetika kulit putih, karena mereka asalnya dari Eropa Timur, seperti halnya Uni Soviet ke Eropa Timur. Saudara-saudara, itu sudah ditelusuri sejarahnya, itu sudah ada datanya, termasuk saksi daripada masyarakat Yaman, ulama Yaman, bahwa mereka juga datang di Yaman juga bukan penduduk asli, pendatang, tapi mereka buat rusuh Yaman, memprovokasi masyarakat Yaman untuk melawan pemerintahnya. Makanya akhirnya Yaman terbelah menjadi dua. Gara-gara mereka Yaman terbelah menjadi satu Yaman Utara, nomor dua Yaman Selatan. Yaman Utara dikuasai oleh orang Arab Yaman, Yaman Selatan dikuasai oleh Ba'ali dan Muhibbinnya. Sekarang saya mau tanya, bagi sampean semua anak-anak laskar, apakah kita rela kalau bangsa Indonesia terbelah jadi dua? Tidak. Kalau mereka sudah berusaha dengan kuat tenaga merebut hati masyarakat Yaman dan akhirnya Yaman pecah. Sekarang juga di Indonesia mereka lagi berjuang memframing pemerintah kita. Setiap pemerintah kita pasti dijatuhkan harga dirinya. Buat pecahlah akan membuat kerusuhan, bekerja sama dengan koruptor, bekerja sama dengan para oligarki, bekerja sama dengan orang-orang yang tidak benar. Saudara-saudara kalian, akan meruntuhkan Indonesia dan membuat chaos di Indonesia, membuat Indonesia hancur. Pemerintahnya dianggapnya gagal, Polri dianggapnya tidak bisa ngurusi bangsa, TNI-nya dianggapnya tidak bisa mengamankan negara, supaya masyarakat hilang kepercayaan terhadap bangsa. Ini adalah fitnah yang sangat tinggi dalam rangka memecah bangsa Indonesia, dan akan muncul nanti kekuasaan Yaman, orang-orang Yaman, yaitu adalah orang-orang Ba'ali. Akan terjadi Indonesia Yaman kedua. Jangan sampai terjadi. Kalau mereka mau memecah bangsa Indonesia jadi dua, sampean siap mempertahankan NKRI? Sampean siap mempertahankan NKRI? Sampean berani mempertahankan NKRI? Sampai di mana sampean berani? Sampai di mana sampean masyarakat Grobogan, masyarakat Demak berani sampai mana? Kita lawan siapapun akan menghancurkan NKRI. Siapapun orangnya yang mau menghancurkan bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, Yaman terbelah menjadi dua. Ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Ada Yaman Selatan. Yaman Utara ini ngaji ya, ngaji sejarah. Nyuwun sewu bukan karena benci, gitu, bukan. Tapi kalau subahannya keras, memang gayanya gaya laskar harus keras.
Kalau mboten keras maka wonten sing protes Gus kesampean ngomongnya melempem. Gitu. Sekarang ya kan para syekh para sulut. Yaman Utara dipegang oleh orang Arab ya. Bangsa Al-Katiri, bangsa Basalama bin Su'aib bin Arfan Bafadal At-Tamimi. Yaman Selatan dikuasai oleh Ba'ali dan muhibbinnya. Lebih luas mana Gus? Lebih luas Yaman Utara. Jadi yang dikuasai Ba'ali Yaman Selatan sedikit. Setelah mereka menguasai Yaman Selatan, orang Arab Yaman At-Tamimi, Al-Katiri, Basalama, Bafadal begitu menguasai Yaman Utara, yang dibentuk adalah negara Islam Yaman Utara. Negara Islam Yaman Utara. Negara Islam Yaman Utara. Itu yang dibuat oleh masyarakat, yang dibuat oleh orang Yaman, Arab Yaman. Al-Katiri, Basalama, Bafadal bin Su'aib bin Arfan At-Tamimi. Mereka membuat Yaman Utara yaitu negara Islam. Sampai lihat di dalam sejarahnya Dr. Salahuddin Al-Bakri, Tarikh Al-Hadrami Asyasi, dan di dalam sejarah Yaman yang lainnya bahwasanya ketika Ba'ali menguasai Yaman Selatan, yang dibentuk oleh mereka bukan negara Islam tetapi negara komunis Yaman Selatan. Mungkin sampai kaget. Yang dibuat oleh mereka apa? Negara komunis. Yang harus takon, nek seumpama di Indonesia komunis itu apa? Komunis itu apa? Saudara-saudara kalian, yang membuat negara komunis Yaman Selatan itu adalah kelompok Ba'ali, dan ini fakta sejarah. Justru kita harus mempertanyakan, kalau Anda itu merasa pejuang Islam, sering menjual Islam, kenapa sejarahnya Anda seperti itu? Membentuk negara komunis Yaman Selatan dijalak oleh Anda. Sebab di Indonesia ini Ba'ali kadang-kadang paling suka menjual agama Islam. Bahkan kalau menentang mereka dianggap kafir, dianggap munafik, dianggap komunis. Sampai kustur dibuta-buta, kiai dianjing-anjing, dibabi-babi. Kita tanya, kalau semua Anda memperjuangkan Islam, kenapa Anda membentuk negara komunis Yaman? Subhanallah. Ini orang Indonesia harus tahu ini. Saudara-saudara sekalian, di sana di Yaman Selatan ada Partai Sosialis Komunis Yaman Selatan. Partai yang terbesar, Partai Sosialis Komunis Yaman Selatan. Sekjennya, sekretaris jenderalnya adalah Al-Habib Abdurrahman Asgaf. Kalau badai tanglet Asgaf niku marga Ba'ali apa marga Grobogan? Nek Grobogan wonten Asgaf. Lo ngaku lagi wingi kepangkin niku kali wong nopo Habib, ternyata Habib asli. Habib asli jenenge Habib sih. Tiang Jawa jenenge Habib, berarti Habib asli niku Pak. Gimana mboten? Masya Allah saudara-saudara kalian. Sekretaris Jenderal daripada Partai Sosialis Komunis Yaman Selatan itu Abdurrahman Asgaf. Saya mau tanya, Asgaf itu marga apa? Ini saya ngomong kenceng bukan berarti benci, bukan. Lagi tanggap dan panjenengan marga sinten niku? Habib. Kenapa kalau tanggap marga sinten sampean jawab Ba'ali? Sebab kadang-kadang ada oknum Ba'ali menuduh PWI komunis. Sebenarnya siapa yang komunis? Paham? Matai kebuka mboten? Kebuka mboten? Berarti sekjennya adalah Ba'ali. Nomor selanjutnya, saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri daripada negara komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Abbas. Orang percaya buka sejarah, wani buka sejarah. Kenapa saya bicara di depan masyarakat Grobogan? Karena datanya wonten, sampean kudu eling kudu waspada. Kenapa wonten?
Subhanallah, ternyata Perdana Menteri daripada negara komunis Yaman Selatan adalah dari Ba'ali Al-Attas Markani. Tapi seumpama ono oknum Ba'ali sing nuduh NU mengandung komunis, jangan ditipu Banser komunis. Sekarang sudah ada Perinas Kalsabilillah, nek ono ngomong kayak kowe kamplangan cakep bang sampun. Paham? Kula niku mboten terima pik jaman riyin niku Banser di komunis-komunis. Kenapa mboten? Bahkan ada katanya anggota Banser nasional komunis dibuat rekayasa. Subhanallah, mereka begitu kejam sekali membuat fitnah karena memang darahnya darah Yahudi. Fitnah itu dianggap halal maut. Wong jare Rizik Syihab pengen dikom, mari kita buat fitnah yang dipercaya oleh masyarakat. Ini ajaran mereka, fitnah jadi halal, fitnah itu. Rizik Syihab. Makanya harus hati-hati. Kenapa saya bilang Rizik Syihab? Karena videonya sudah tersebar sampai tahu semua. Jadi saya bicara bukan karena menjelekkan, tapi karena ingin mengingatkan sampean. Paham nggak betul? Paham nggak betul? Poros siapa poros? Kalau seumpama NU dipitnah ada PKI-nya, sampean rela apa betul? Kalau Banser disebut ada PKI-nya, rela apa betul? Mereka mencurang nama Islam, menjelek-jelekan Banser. Hanya karena Banser toleransi agama, menjaga gereja di saat Natal, seperti hanya orang Kristen juga menjaga Idul Fitri ikut yang ada di Bali, yang ada di mana-mana, menjaga juga yang ada di Sulawesi, yang ada di Maluku, ikut menjaga masjid di saat Idul Fitri. Hanya toleransi dituduh Banser itu adalah membela orang kafir. Banser sudah keluar dari akidah Islam. mereka selalu menjual bendera Islam, Tapi nyata-nyata justru dalam perjalanannya mereka membawa bendera komunis. Makanya menghalalkan segala cara. Maka dari itu Banser kudu melek, kudu alhamdulillah. Betul niki cat kaki 3. Nyong iku sing Semarang mrene durung mangan. Nyong ngomong wis mangan ning kobane grobongan, sadurunge ngaji mangan dhisit. Teko ning kene ora diperintah mangan dhisit, malah diperintah ngomong dhisit ya wis. Ke jare atine aku ngomong wong grobogan iki tega nemen ning gaene kaya piye. Ya wis ora apa-apa wong jenenge NU ya kudu sabar iki. Kelas. Mung kula mung cerita angger teng kula teng Cirebon. Teng buntet pesantren niku nek wonten pengaosan kyaine dugi, kyaine rawuh, mesti kyaine ora diperintah ngomong disit, diperintah maem disit, ngopi disit. Iki aku lagi cerita ora lagi nyinggung sampean ora. Ojo tersinggungan nemen sampean tersinggungan nemen kaya Bali sampean. Tapi seumpami teng mriki benten ya mboten napa-napa, jenenge adat budaya mboten sami nggih. Lah teng mriko wonten kiai siwek kaliren mesti 10 kali lauke teko. Nah iki sing teko cap kaki 3 ya ampun. Nek seumpama diunjuk diombeni ngapa iku malah kula ora weteng niki, Pak. Mungkin apa mboten? Para selektor rawu para sedulur sedaya mawon. Khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. para sedulur, khairu ummatin yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Apa patokannya? Patokannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf ake sing bisa nglaksanaken, bisa ake sing wong wani. Nahi munkar iki kadang-kadang aja barang sampean, ya ini sampean ora wani.
wani. Panjenengan wantun tak boten amar makruf wani. Tapi nek nahi mungkar kata sing boten wantun. Balik kanan. Dina apa boten? Maka para sedherek para sedulur sedherek boten ngriki, para sedherek para sedulur sedherek mawon. Maka Gusti Allah Taala ngendika para sedulur. Jadi Gusti Allah Taala ngendika hendaknya panjenengan semua di antara panjenengan semua ada ulu baqiyatin minkum, ulu baqiyatin minhum, yaitu adalah orang yang memiliki kelebihan ilmu, kelebihan jabatan, kekuatan, ulu fadlin minkum, yaitu adalah memiliki keutamaan, kekuatan yang hauna 'anil fasad, bisa mencegah kerusakan. Kenapa Gusti Allah bermendamu ya'muruna bil ma'ruf? Sebab amar ma'ruf nahi munkar itu mudah dilakukan, tapi nahi munkar susah. Napa malih yang hauna 'anil fasad, mencegah dari kerusakan susah. Kenapa boten? Nek sumpame amar ma'ruf tengah-tengahnya Pak Bupati memberi nasihat setiap maulid maringi nasihat. Tapi ketika ada Pak Bupati atau pejabat-pejabat itu korupsi, maka kiai nggak bisa ngomong. Nah, mungkar kurang. Kenapa betul? Maka di sini para rasul harus ada muncul dari umat Kanjeng Nabi, apalagi sing berkode di mata Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus muncul orang-orang yang berani yang hauna 'anil fasad, mencegah di Indonesia dari setiap kerusakan sejarah, kerusakan bangsa Indonesia, kerusakan nasabnya para ulama, para kiai, kerusakan kuburan-kuburan yang disucikan oleh orang-orang Indonesia, yaitu makom-makom yang dimuliakan oleh orang Indonesia, termasuk juga kerusakan sejarah bangsa Indonesia, kerusakan mentalitas, moralitas bangsa Indonesia. Ketika timbul kerusakan, maka harus ada muncul orang-orang yang berani untuk menghentikan itu semua. Ojo mung amar makruf tak kudu nahi munkar wa nahyu 'anil fasad. Niki melongone jenengan niku melongo ngerti apa melongo keter. Ngantuk napa mboten Bu? Ngantuk napa mboten? Jane ngantuk yang mboten napa-napa, ngantuk mawon. Wong sebabnya sing jenenge pengaosan niku yang mboten wajib melek kok. Paham napa mboten? Mboten paham, mboten napa-napa, wong jenenge pengaosan mboten wajib paham. Aduh. Kenapa mboten? Lha napa kipus yang ki wong Kanjeng Nabi ngendika man hadara fi majlisil ilmi faka'anna ma hadara fi rawdatin min riyadil jannah. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu seperti halnya hadir di taman-taman surga. Lah hadir itu basa grobokan apa teko? Sapa sing teko? Lah nyong arep takon kula mbane tanglet sampean pun dukin dereng. Pun teko dereng. Teko nyong teko. Kanjeng Nabi boten majibaken sampean paham, boten sing penting teko orang ngerti ora apa-apa. Juga wong Kanjeng Nabi ki ngertos atau kadang-kadang kiai ngendika ilmu sampeyan nglamun budi-budi, nglamun oleh utang, nglamun kricitan ora. Napa malih tengajengane ana sing apa sih lambe-lambe abang-abang. Napa malih wonten sing rambute pirang, wonten ibu-ibu ningali sing kumise kandel-kandel wis buar ilang kabeh niku. Napa fokuse? Akhirnya Kanjeng Nabi boten Kanjeng Nabi ngendika boten mesti ngertos sing penting teko. Nggih. Nek seumpama tiyang pengaosan ngantuk teko napa mboten? Oh. Pun teko napa mboten? Teko. Berarti nek teko ngantuk ora apa-apa ya. Turu ora apa-apa. Sing penting Teko. Lho Kanjeng Nabi ngendika sapa bae sing teko atos ngantuk monggo. Turu ya ora apa-apa, melek alhamdulillah, ngerti alhamdulillah, orang itu ora apa sing penting teko jaminane padha apa mlebu ning taman surga di akurat dosa marang Gusti Allah. Penak apa mboten? Penak napa mboten? Sekeco napa mboten? Sekeco. Masya Allah, Kanjeng Nabi iki nuntut sampean mboten terlalu inggil, mboten susah, ad-dinu yusrun, agama iku mudah. Sapa sing teko wis kaya kuwi. Kenapa mboten? Ngantuk napa mboten Bu? Ya terus ngantuk boten napa-napa Gus. Ora apa-apa ngantuk wis.
Nek turu mboten napa-napa, niku tenang mawon niku. Nek kula sing dadi kiai nek ora apa-apa. Tapi nek seumpami peradin pengawasan mripate masih merem terus gak usah dibuka, kari digotong mawon sekalian teng kuburan. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Nek tiyang niku ngaos niku ngantuk kali melek sami mawon nggih. Mungkin apa mboten? Niki sholawat serbone kados ngenten. Paling enak iku teko ning pengajian merem melek turu tetep oleh apa nemen balikin gowo ilmu akeh oleh ajaran opo maning jago bari mak bungkusan. Sing orang ngomong dikei bungkusan, aku sing ngomong dikei ucap tapi tidak. Gini apa mboten? Ayo podo ngaji parek bari ulama. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oli warga. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oli Pengen mlebu swarga napa mboten Pak? Pengen napa mboten Pak? Ini lari-lari laskar berjuang untuk Indonesia dan berjuang untuk Rasulullah karena juga pengen masuk surga. Pengen mboten mlebu swarga Bu. Kira-kira potongan jenengan itu potongan swarga apa potongan neraka? Kira-kira apa ya? Wah, potongan swarga Gus, sing jelas. Masa potongan swarga irunge blesek-blesek kaya kuwi? Saurah apa wong mlebu swarga ora didelok saka irung, tapi didelok saka akhlakul kalimat amal ibadah. Mila sing sering rawuh pengaosan. Kina mboten? Ayo padha dedonga besok mlebu warga. Yen ono pengajian ayo padha teko aja padha lunga nganti rampung donga. Yen donga dereng rampun ampun bubar nggih Bu nggih. Biasane niku nyuwun sewu biasane ibu-ibu niku sok ibul bubar. Sapa sing bubar tek dongeken kula muga-muga bojone padha kawin meneh. Allahumma Gus. Lah niki nggih mboten. Para sedherek kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Para sedherek para prasul niku bangsa panjenengan diboten dibelo marang panjenengan. Sapa sing arep belo tanah air panjenengan nek ora dibentengi marang sampeyan? Sapa sing arep bentengi? NKRI kalau bukan kita yang menjaga, siapa yang mau menjaga? Ojo sampai kejadian bodoh bari Palestina. Maka dari itu para saudara nek kula kabeh niku bangsa Indonesia semua bangkit untuk mengkritisi daripada rekayasa dakwah daripada kaum Ba'alwi. Ini jangan disalahkan bangsa di Indonesia karena track record mereka patut diwaspadai. Kenapa boten? Patut diwaspadai para saudara, patut diwaspadai. Kados wau niku teng Yaman Selatan, jangan sampai Indonesia terpecah seperti Yaman Selatan karena fitnah mereka, karena provokasi mereka yang mengatasnamakan agama Islam tapi memecah belah umat Islam. Para sedherek, para
dulur, sampean tahu wakil presiden negara komunis zaman selatan, wakil presiden sinten? Salaki sinten? Ojo kaget yang grobogan, sampean kudu ngerti orang lagi fitnah, tapi kudu eling lan waspada. Karena Bang Ali sering berteriak menuduh yang lainnya komunis PKI, maka kita harus membuka siapa sebenarnya yang komunis, siapa yang sebenarnya PKI. Tegas kenapa? Supaya tudingan mereka terhadap bangsa Indonesia dituding PKI. Saya harapkan supaya akan mantun, supaya berhenti. Kenapa betul? Wakil Presiden Yaman Selatan, komunis Yaman Selatan sinten? Wakil Presiden negara komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Aku takon larang sampean, Al-Jufri niku marga Pak Ali apa marga Grobogan? Habib. Grobogan apa Pak Ali? Habib. Ono Pak Ali si marga Al-Jufri. Yo ono sanes Al-Jufri memang jenenge si Jufri. Gitu? Sanes Al-Jufri niku memang jenenge si Jufri, sami mawon kali tiyang Kebumen jenenge Habib, ya wis disebutnya Pak Habib. Gini apa mboten? Oras cerek oras dulur. Abdurrahman Al-Jufri. Ketika para cerek para sedulur sedaya mawon, Yaman Selatan dikuasai oleh komunis Ba'awi, maka Yaman Utara orang Arab semuanya marah, semuanya sewok, bentuk, buko. Kenapa? Karena Ba'awi dianggap oleh orang-orang Yaman, Arab Yaman dianggap mencoreng nama baik Arab. Karena di Arab belum pernah ada komunis kecuali di Yaman Selatan. Kecuali di Yaman Selatan. baru ada komunis di Yaman Selatan. maka Bang Alim ini apa niku orang Arab Yaman nih sewot napa mboten? Sewot. Dukun napa mboten? Sudahlah merebut tanah Yaman, dibuat komunis, sejarah tersoleng bahwasannya satu-satunya negara komunis Arab adanya di Yaman Selatan. Sejarah Yaman jadi hancur, rusak. Maka akhirnya saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, orang Arab Yaman Utara bergerak merebut kembali Yaman Selatan dari Ba'awi, dari komunis. Akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memenangkan pertempuran. Akhirnya orang komunis termasuk Ba'awi diusir dari Yaman Selatan, bahkan ada yang dipancung, ada yang digantung, ada yang dibantai oleh orang Arab Yaman Utara karena dianggap merusak nama baik Yaman dengan mendirikan komunis. Banyak yang melarikan diri. Di antaranya adalah wakil presiden komunis Yaman Selatan Abdurrahman Al-Jufri itu lari di Uni Emirat Arab, punya anak Habib Ali Al-Jufri sing jenggote dawa. Mesti sampean paham sedaya Ali Al-Jufri niku. Lah, itu Habib Ali Al-Jufri bin Abdurrahman Al-Jufri itu adalah Abdurrahman Al-Jufri itu bapaknya wakil presiden negara komunis Yaman Selatan. Ali Al-Jufri diboktoni Indonesia. Kata Habib dan Ba'ali Indonesia mengatakan, kalau kalian semua melihat senyumnya Rasulullah, pengen melihat senyumnya Rasulullah, pengen melihat wajahnya Rasulullah, lihat saja wajahnya Habib Ali Al-Jufri. Saya lihat di dalam mimpi bahwa beliau wajahnya, senyumnya mirip dengan Rasulullah. Sampean kata wong Jawa, ojo dikorok kena dikoroi. Itu Ali Al-Jufri bapak itu komunis Pak. Ojo sampai kena dikoroi. Jangan jerakus semua ngomong kayak ini sampai yang boten ini. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Para cerek para sedulur. Ini harus ada yang memberitahu orang Indonesia. Gila mboten? Wa khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa
sugeng fisabilillah, arep akut arep enten, tantangan fitnah, arep dicaci maki, arep ditek-itek, monggo. Sing penting rakyat Indonesia, bangsa Indonesia harus tahu akan sejarah mereka semua dari Sabang sampai Merauke, supaya orang Indonesia di masa yang akan datang tidak seperti kasusnya seperti Palestina. Paham? Paham? Paham. Satu. Nomor dua, para sepak seluruh tanah Indonesia secara makam dan sejarah sudah mulai dibelokkan. Nomor dua, mereka sudah mulai merebut masyarakat Indonesia, khususnya dari kiai-kiai, khususnya dari NU. Bagaimana cara mereka merebut hatinya masyarakat Indonesia? Satu, dengan mereka mengadakan sholawatan besar-besaran. Sampai sholawat 500 juta, subhanallah. Padahal masih masyarakat yang miskin, masih yang banyak. Kenapa betul? Targetnya besar-besaran. Sholawat untuk atau namanya untuk yang nyanyinya sekian. Ya Allah, kadang-kadang pemerintah kita seperti itu, mengambil dari dana APBD. Sekarang fungsinya apa itu? Setelah sholawat selesai, bukan sholawatnya tapi israfnya. Kenapa tidak manggil dari yang lain yang lebih murah, seperti dari Kiai Pribumi yang lebih murah saja, supaya dananya tidak habis. Kiai Pribumi, ya Allah, wong yang ngene ora dipai mangan dora apa-apa. Apa tapi ya atine aku kok ngomong grobogan keterlaluan nemen iki. Ono kaliran yang mboten diteng. Kenapa betul? Paham apa betul? Para serek perahu, para sedulur nami itu para serek para sedulur. Ini berarti ada di antara cerita-cerita dengan sholawatan mereka ternyata merebut tanah masyarakat, khususnya masyarakat NU. Sampai sekarang untuk dikembalikan kepada NU susah. Nomor dua, dengan cara menjelekkan kiai NU, menjatuhkan harga diri kiai NU di depan masyarakat NU. Mereka tidak segan-segan menyebut Said Agil Yahudi. Masya Allah. Ketika masyarakat dipancing mengadakan Said Agil Yahudi, jatuh namanya Kiai Said Agil. Ketika Kiai Said Agil jadi ketua umum PBNU, jatuh namanya PBNU. Akhirnya warga NU yang ikut kepada mereka tidak akan gubris tentang kiainya. Maka setelah itu muncul banyak orang-orang NU tapi tidak suka sama kiainya, memusuhi Kang Said Agil yang jadi ketua umum PBNU. Gus Dur buta mata, buta hati. Dijatuhkan harga diri orang NU, KNU. Karena mereka tahu yang menguasai masyarakat Indonesia adalah KNU. Cara untuk merebut mereka, satu, keluarga mereka diunggul-unggulan. Mereka kalau ceramah mengunggul-unggulkan klan-klan mereka. Mbah saya bisa menyetok matahari, mbah saya bisa membalikkan kapal terbang, mbah saya bisa menghentikan matahari, mbah saya bisa dukung nyerut malaikat bukan nanti, bisa ngatur Gusti Allah. Ya ini sampai tidak ada apa-apanya. Sejak itu maka penanaman doktrin yang disebut dengan cuci otak masyarakat rombongan barang-barang meninggalkan kiai, meninggalkan ulama NU, barang-barang beraih kepada mereka. Ini yang harus kita waspadai, dan itu sudah terjadi, bukan fitnah, terjadi karena sampai sendiri juga mendengar. Sekarang saya tanya, yang mengatakan Gus Dur buta mata buta hati siapa? Siapa? Rizik Syihab. Kalian kan tahu semua. Artinya kalau saya bicara itu bukan fitnah kan? Bukan. Itu harus dijadikan catatan. Mempanjang itu. Sampai yang tahu poros cewek para sepuluh. Ki Ma'ruf Amin waktu itu jadi wakil presiden. Ki Ma'ruf Amin itu adalah poros dulur. Rois Amnah Totul Ulama. Rois Amnah Totul. Sekarang saya tanya, Banser itu punya NU atau punya Pak Aldi? NU. Punya NU. Berarti harus yang diambil adalah standarisasinya adalah bahasa
Asari. Kiai Ma'ruf Amin itu adalah merupakan salah satu daripada Rois NU pada tahun sebelum daripada tahun akhir. Ya. Rois Nahdlatul Ulama, seorang ulama yang alim, lebih alim daripada Ba'alwi. Oh, Alwi Habib. sing disebut Habib, kalau niku menyebut Ba'alwi bukan Habib. Sebab bagi saya Al-Habib adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula boten maksa sampean. Barangkali sampean punya Habib selain Kanjeng Nabi, maka aku Muhammad Abbas Al-Habib mahsusun bi Rasulillah. Nek nyong ngomong Habib berarti Kanjeng Nabi. Bila nyong bakal ngomong Habib itu Habib Pak Ali. Tapi nek nyong ngomong Pak Ali sampean gak ngerti gak mudeng ya wis sebut Habib Pak Ali. Ridho Ye, Habib ye. bagi saya Habib adalah Rasulullah. Wal Habibul ladzi Turja syafa'ah. turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali Tahimin. Terus saya apa Fuad ngendiko mali habibun siwa Muhammad khairur rasulin nabi mukarram. Bagiku tidak ada habib kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sallallahu. Saudara-saudara sekalian, beralih pada waktu Mbah Yai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, mereka mengatakan di depan jamaah. Kalau mereka mengatakan di depan klannya mereka sendiri, saya maklumi. Tapi di depan jamaahnya rakyat Indonesia, apa katanya? Ma'ruf Amin babi apa babi? Jamaahnya jawab babi. Subhanallah. Sejak kapan orang Indonesia berani mengatakan kiainya itu babi? Kalau tidak ada diajari oleh Pak Ali. Dan ini katanya tidak berbahaya. Iya, ini sangat berbahaya, merusak moralitas bangsa Indonesia, dan ini harus diluruskan. Tidak boleh ada lagi beralih kaum pendatang yang ada di Indonesia menjelek-jelekan kiai Nusantara. Kalau ada beralih merendahkan kiai Nusantara, Laskar Sabilillah harus bergerak untuk menghentikan itu semua. Waktu kita. Siap nong bukan? Siap nong bukan? Ya. Subhanallah. Keterlaluan bukan? Terlalu. Kiai Ma'ruf Amin babi. Saya itu belum pernah menyebut barang itu babi. Udah itu tanya 3 kali, babi apa babi? Jamaah jawab babi. Babi apa babi? Babi. Masya Allah. Kiainya Islam di babi-babi, kiai Indonesia dianggap jujur, dianggap keroco-keroco. Ini kalau tidak ada tujuan untuk merebut masyarakat Indonesia, tidak mungkin. Sudah tangannya mulai dikuasai, masyarakatnya mulai dikuasai. Bagaimana supaya masyarakat Indonesia lepas daripada Nahdlatul Ulama? Mereka tantangannya NU punya kekuatan besar, maka satu-satunya jalan tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai NU dijatuhkan harga dirinya di depan harga NU. dan yang jadi aneh warga NU-nya tidak bisa menjawab, hanya diam dan seribu bahasa. Kalau tidak ada Laskar Sabilillah, saya khawatir NU akan dipecundang terus ila yaumil qiyamah. Untuk bangkit semua laskar-laskar singa-singa Nusantara yang ada di kerumunan membentengi para ulama, para kiai. Tidak sekali-kali ada beralih berani melencengkan dari NU, Anda akan berhadapan dengan Laskar Sabilillah. Paham betul? Paham betul? Poros cek, poros nulis. Nek Kiai Ma'ruf Amin, ya barangkali kiai sekarang. Nek Kang Said Agil, barangkali kiai sekarang. Tidak cukup Gus Dur dibuta mata buta hati. Sampai sekarang Gus Dur itu apa, Mbah Yeni pernah ada satu acara, ini supaya sampai tahu dampaknya. Kalau itu terjadi di sampean bagaimana? Kalau saya mengukurnya, kalau itu terjadi sama saya bagaimana perasaan saya? Begitu dalam satu acara Mbak Yeni datang, Mbak Yeni diteriaki. Napa kayak teriaki? Anaknya sebuta, anaknya sebuta. Tidak ada harganya sekali untuk ulama itu. Paham apa betul? Paham apa betul? Sudah
Mungkin kalau seumpama Kiai Said masih Kiai sekarang, Gus Dur masih dianggap dimaklumi karena kontroversial. Saudara tahu panjenengan Basyir Asy'ari? Sopo Basyir Asy'ari? Roisul Akbar Limah Botil, Syekhul Akbar Limah Botil, Basyir Asy'ari Ginamotan pendiri Nahdlatul panutane kula kali panjenengan dunia akhirat nggih. Ini Ba'alwi Saudara Faisal sedang mengatakan bahwasanya Basyir Asy'ari itu nol. Tidak ada kiprahnya dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dianggapin nol, dianggapin boten pinter wong bodoh. Masya Allah. Ini sudah banyak perjalanan luar biasa, makanya bangsa Indonesia sekarang berdiri merapatkan barisan, selamatkan rakyat Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan moralitas bangsa Indonesia, selamatkan Pancasila, selamatkan Undang-Undang Dasar 45, selamatkan Bhinneka Tunggal Ika, selamatkan kesatuan dan persatuan bangsa dari rekayasa mereka yang kadang-kadang gemar menjual Islam, tetapi sejarah mereka adalah komunis. Sejarah mereka adalah komunis, tetapi mudah sekali menuduh orang PKI. Paham apa betul? Paham apa betul? Poros cerek poros dulu. Begitu Yaman Selatan akhirnya dikuasai oleh Yaman Utara. Negara komunisnya dihancurkan. Akhirnya sekarang menjadi Yaman. Diganti oleh masyarakat Arab Yaman menjadi Republik Negara Islam Yaman. Sekarang Yaman Selatannya sudah tidak ada. Bahkan dan konco-konconya muhibbine sampun diusir supaya apa? Akhirnya diantaranya saudara-saudara kalian dari perjalanan yang ada yang lari kemana, diantaranya difasilitasi untuk datang ke Indonesia oleh Profesor Dr. Hans Nevliet dengan Profesor Dr. Suluk Hobronya datang di Indonesia. Mereka di Yaman buat komunis, di Indonesia juga sama membuat komunis. Makanya ada mengatakan bahwa saja sebetulnya komunis itu bukan genetika spiritual Indonesia. Kalau Hindu mungkin ada, kalau Buddha mungkin ada, kalau aliran kebatinan kejawen mungkin ada, tapi komunis itu tidak ada. Maka ada siapa yang mengajarkan komunis? Ternyata saudara-saudara sekalian sekitar tahun 1930-an, yang itu adalah 5 tahun atau 4 tahun setelah NU didirikan. Ternyata mereka menyebarkan paham komunis dengan cara menfitnah antar bangsa Indonesia, mengadu domba antar bangsa Indonesia, membuat yaitu adalah kekuatan komunis. Siapa namanya? Yang disebut adalah saudara Musa. Ternyata Musa itu adalah dari kalangan Ba'alwi, bangsanya Musa al-Munawwar Ba'alwi. Kenapa mereka komunis? Karena memang genetika di Yaman Selatannya juga niki supaya panjenengan ngertos ilmu nih, gitu? Ngertos ilmu. Nomor selanjutnya poros cerek poros dulur di antawisnya ada. Setelah kemudian poros dulur termasuk dikembangkan di Kalimantan. Beberapa wakil-wakil komunis Kalimantan Selatan membuat satu huru hara kita yang ada di Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah Muhammad Fahrur Barakbah. Kulo pada tanggap ne Barakbah itu bangsa Ba'alwi atau bangsa Kalimantan? Ba'alwi atau bangsa Grobogan? Ba'alwi. Setelah kemudian Fahrur Barakbah, kemudian itu sudah selesai. Ternyata ada lagi seorang Ba'alwi yang membuat Partai Komunis Indonesia, yaitu saudara DN Aidit. Ternyata DN Aidit adalah Ahmad Ja'far Naro Al-Aidit. Al-Aiditnya adalah marga Ba'alwi. Kenapa mereka mencetuskan komunisme Ba'alwi atau komunisme di Indonesia? Karena memang genetikanya mereka di Yaman Selatan buat komunis. Kenapa di Yaman Selatan buat komunis? Karena mereka aslinya darahnya adalah darah Kaukasus kaum Azari, yaitu Eropa Timur, seperti halnya Uni Soviet. Dan Eropa Timur itu Uni Soviet itu memang lekatnya dengan komunis. Makanya ada cerita saudara Musa al-Munawwar itu dengan Stalin
Itu seperti ini, sama-sama komunis. Kemudian juga saudara Abdurrahman Assegaf, Sekjen Partai Komunis Yaman Selatan dengan Stalin itu ya. Dengan Stalin itu nopo foto barang mewon kan termasuk musuh keluarga. Jadi sejarah sudah terbuka karena media sudah terbuka. Mereka orang bisa ngumpet malih. Mila porse proposu wong kesing ngendika yastafuna minan nas wala yastafuna minallah. Mereka bisa ngumpet sama manusia, tapi mereka tidak bisa ngumpet sama Gusti Allah. Paham kamu betul? Paham kamu betul? Paham. Maka kula kali panjenengan marga grobogan ayo balik marang Nahdlatul Ulama. balik marang Kiai NU. nggih balik marang Kiai NU. Kiai pesan Keren. insya Allah ilmune mumpuni nahu sorote sae tajwidil leres qiraatul Qur'ane ono sanate ora ana sidiak nyasaraken panjenengan ora. Mungkin apa boten? Lah Polsek Rasul. Itulah Polsek Rasul di antara kenapa dasar-dasar dibentukkan PBI adalah seperti itu. Maka dari itu Polsek Rasul kita sebagai warga Grobogan Hayu, kita bangsa ini harus diselamatkan. Rakyat ini harus ada yang melindungi. Tanah air ini harus ada yang membentengi. Polsek Rasul, mari kita bersamakan Berilas Nasabillah, kibarkan benderanya dari Sabang sampai Merauke untuk membuat benteng-benteng di setiap pojok Indonesia. Karena subhanallah Pak, sebetulnya pekerjaan sampai perjuangan sampai itu berat. Karena beberapa kesultanan juga sudah banyak dimasuki. Sudah banyak dimasuki. Marga Ba'alu itu yang memasukkan adalah Belanda. Sebetulnya kesultanan itu adalah kesultanan orang kita. Orang Palembang, orang Riau, orang Melayu, gitu, orang Jawa, orang Cirebon, tapi diganti oleh Belanda ketika mereka berkuasa. Dan yang parahnya diganti Ba'ali sampai sekarang susah diambil alih. Mereka juga punya pengikut, akhirnya yang bentrok akhirnya antar sama Indonesia. Ini berat sekali. Maka dari itu panjenengan kudu hati-hati, kudu eling lan waspada, kudu panjenengan sing teger nek ana fitnah, ana framing dielek-elek, difitnah, dicaci maki sampai harus tetap tegar, tegak berdiri. Panjenengan harus tetap membela bangsa, membela tanah air, membentengi rakyat, melindungi rakyat. Siap napa mboten? Siap. Siap napa mboten? Siap. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah. Para saya Prof. saking kula cegap sementen mawon, mugi-mugi wonten manfaat lan kaidahipun. Mangke kula suwun dumateng panjenengan sedaya nggih, satu merapatkan barisan, kemudian menjaga kesatuan dan kalau ada masalah yang bersifat internal selesaikan dengan sebaik mungkin dengan akhlakul, dengan cara nusantara. Ojo sampai gelut, ojo sampai urusan, kata-katanya jangan kasar. Kita panjenengan harus santun, panjenengan harus sekeras-kerasnya panjenengan tetap menjaga adab. Gini apa benar? Panjenengan harus elegan. Kemudian saya harap bangkai panjenengan dari PD semua pengurus daerah segera mengadakan rakorda dan segera mengadakan rakorwil wilayah provinsi, kemudian segera mengadakan pelatihan Jalayunda dan Manggala bagi laskar, kerjasama dengan pihak kepolisian, bekerjasama dengan pihak TNI dan aparat pemerintah supaya dilatih tentang wawasan nasionalisme Indonesia. Wawasan nasional Indonesia
ceritanya bagaimana supaya panjenengan tahu sejarah. Kenapa? Karena di sekolah-sekolah ini PMP sudah nggak ada, gitu. Sejarah Indonesia juga hampir hilang. Maka dari itu harus digalakkan kembali kita. Panjenengan cepat mengadakan rakorda, kemudian munculkan ide-idenya, baik ide-ide masalah berkaitan dengan dakwah, organisasi, koalisi songoan, pembelaan terhadap bangsa dan pengembalian sejarah, dan pemblokiran terhadap pemblokiran terhadap orang-orang yang nggak benar, melawan orang nggak benar. Nomor selanjutnya adalah juga masalah yang berkaitan ekonomi. Panjenengan harus putar otak bagaimana supaya PWI ini ekonominya jalan. Kita ini masalah PWI ya banyak banget itu. Ini aktaruhum yang melarat. Dan dia bawa anak kiai ini pura dipaimang. Kita wong kiai ini benar apa? Pejabat bukan, bisnisnya bukan, konglomerat juga bukan. Ya, tapi sampean jangan berkecil hati. Ada riwayat sahabat Abu Sufyan pada waktu datang ke Hercules, Malikur Rum, Raja Romawi. Kata Raja Romawi mengatakan, ya Abu Sufyan, saya tanya, pengikutnya Muhammad itu orang kaya, konglomerat, pejabat, jenderal, raja, pangeran, atau orang-orang yang tidak mampu? Jawab. Kata Abu Sufyan mengatakan, bal du'afauna. Ada hadisnya di Fatih Bukhari. Pengikut Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah bukan konglomerat, bukan pejabat tinggi, bukan gubernur, bukan menteri, bukan presiden, bukan jenderal, tetapi pengikutnya Muhammad adalah orang-orang lemah di antara kami. Ekonomi dia lemah, bukan ada akses politik, akses ekonomi yang mumpuni. Tapi dengan jawaban itu Hercules merasa disambar petir. Apa kata Hercules? Ya Abu Sufyan, betul yang kamu katakan, sampai betul. Ya pengikut Muhammad itu adalah orang yang du'afa, betul. Yang tidak, bukan pejabat, bukan konglomerat, bukan pangeran, bukan raja, betul. Kalau pengikutnya Muhammad itu raja, berarti ini ditumpangi oleh faktor-faktor politik, ingin membuat kerajaan. Kalau pengikutnya Muhammad itu pangeran, berarti pangeran ini akan menggunakan masanya untuk mendirikan kerajaan bapaknya. Kalau pengikut Muhammad itu konglomerat, berarti ada tujuan politik ekonomi, menguasai ekonomi. Kalau tujuan Muhammad itu para pejabat, berarti ada rekayasa politik untuk dirinya jadi pejabat. Tapi betul apa yang kamu katakan, bahwa pengikutnya Muhammad orang lemah, betul. Apa kata Abu Sufyan? Begitulah pengikutnya para nabi, para rasul. Pengikutnya para nabi, para rasul yang kaya gue. Maka ada yang mengatakan Hercules itu percaya kepada Nabi Muhammad bahwa beliau itu rasul karena ciri-cirinya sudah ada. Mungkin apa betul? Maka saudara-saudara sekalian, kalau seumpama PWI itu pejabat jarang yang ikut, konglomerat enggak ada yang ikut karena takut nantinya bangkrut. Takut ini pejabat juga takut, kadang-kadang foto dengan saya juga takut. Ya, lah itu sampean jangan berkecil hati. Apa sebabnya? Ada adalah min sunnati rabbil alamin. Ini adalah sunnahnya pangeran si menguasai alam. Pengikut kebenaran adalah biasanya doa baru, seperti pengikutnya para nabi. Allahumma. Maka dari itu sampean tetap solid, panjenengan segera setelah dilantik kecamatan, sampean segera membentuk di ranting dan segera di Jawa, dari Jawa itu segera diselesaikan semua. Seperti yang terjadi di Pemalang. Pemalang itu sampai ranting sudah terbentuk semua. Makanya saya acungi jempol ke Pemalang. Maka saya harap supaya di Gerobogan juga dibentuk sampai ke ranting. Sampean semua jangan cuma bisa menjawab framing. Biarkan anjing menggonggong kafilah kalau panjenengan betul-betul mau membuat kekuatan di Indonesia, bentuk sampai ranting. Bentuk sampai ranting. Benar-benar bentuk perkuat itu organisasi itu. Nanti kemudian pengurus daerah segera nanti
meminta ke sekjen untuk setiap bulan mengadakan rapat zooming dengan pusat, dengan saya, dengan Ki Imaduddin Al-Bantani untuk membicarakan bagaimana di Grobogan. Sudah sampai di mana kecamatannya, sudah sampai di mana rantingnya, bagaimana pergerakannya, bagaimana programnya. Jadi sebulan sekali harus dipantau. Makanya dari Grobogan, ya, kemudian juga dari Demak Bintoro segera nanti minta kepada sekjen waktu untuk setiap bulan mengadakan rapat khusus untuk seumpama rapat untuk Grobogan malam ini. Seumpama setiap setiap bulannya, setiap malam ini, maka jam sekian ditentukan, maka rapat di situ ada rapat untuk Zoom untuk semua. Sebetulnya nggak ada pimpinan pusat, nggak ada wilayah, nggak daerah. Ini adalah perjuangan, itu hanya jalur koordinasi saja. Kulo kali panjenengan selesai sami mawon, sama-sama untuk memperjuangkan bangsa. Gimana kan? Sama-sama untuk memperjuangkan leluhur, sama-sama untuk memperjuangkan negara dan rakyat Indonesia. Gitu? Termasuk memperjuangkan kanjeng Nabi. In ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Kita tidak usah niat mencari apa-apa ya. Nggih, ojo luru apa nggih? Nggih. Ojo pengen apa nggih? Mung ganjaran saka Gusti. Ojo pengen jadi ketua ya. Nah, orang jadi ketua, aku ora bakal berjuang dasmu. Gini mboten. Bos, saya pengen berjuang, Bos. Iya, tapi saya harus jadi ini. Ngarang sampai tuh ngawur. Ojo. Wirang isin mareng wali, isin mareng Rasul. Dadi wis sapa mawon sing dados ketua, monggo aku tetep berjuang. Wong iki tanah airku, bangsaku, agamaku, kanjeng nabiku. Gini mboten? Nah, maka dari itu kalau ada masalah yang berkaitan dengan pengurus yang ada di daerah yang belum terbentuk, saya serahkan semuanya kepada daerah. Nanti ketika sudah mufakat, baru lapor ke pusat, minta diturunkan SK. Gitu? Jadi supaya masalah daerah, kulo serahkan kepada daerah. Siapa pengurusnya? Monggo kersa panjenengan. Sing milih sampun kulo, panjenengan mawon. Wong kulo mboten paham teng tiyang panjenengan, Bu. Sing paham panjenengan. Mbok kulo sing milih make salah malih. Dina mboten. Li panjenengan mawon sing milih. Gus, niki ketua niki mawon Gus. Niki kesepuhan niki monggo. Dan insya Allah saya yakin bahwasanya di masa yang akan datang PWI Laskar Sabillah kekuatannya akan dahsyat luar biasa di Indonesia. Maka totokan damel cakar ayam, damel benteng, damel nopo pondasi sing kuat. Sampean siap membesarkan PWI? Siap membesarkan PWI? Siapa yang berani melawan kedurjanaan, kesombongan dari kaum Pak Ali kalau bukan PWI? Siapa di Indonesia ini? Bukan wonten. PWI Laskar Sabillah berani. Maka dari itu orang mau cerita. Bangsa kita diusik, kiai kita diredakan, PWI akan maju, Laskar akan maju. Semua, sampean, lambang segitiga. Cepat sampai lambang segitiga niku, lambang PWI Laskar Sabillah. Niku lambang kedikjayaan luhur panjenengan. Sing ana ning Mataram, sing ana ning Majapahit, sing ana ning Kalida, sing ana ning Singosari, sing ana ning Pajalaran, sing ana ning Cirebon, sing ana ning Lampung, sing ana ning Palembang, Samudra Pasai, Maluku. Iku bobot tempelaken pun lambang kedikjayaan Wali Songo. Mujo semedi sidakap sinopo tunggal nutupi dalan loro semangat dan tututin krono swito pada paling aja dengan murpen dimani selalu tempel di tanah. Ojo nyerah sampai di dalam masalah perjuangan, jangan gampang mundur. Kalau seumpama sampai mudah mundur, mudah mutungan, orang usah ditempelin aku itu segitiga lapang segitiga itu orang usah memalingkan. Begini apa bodoh? Maka kan itu, ini lambang, jangan sampai kalah sama siapa. Siap? Jangan sampai diinjek sama siapa. Itu lambang harga diri daripada leluhur bangsa Indonesia. Itu lambang segitiga. Laskar Sabillah berkibar ijo royo-royo bersama Nahdlatul. Wilot Syariat Fuad mendikuk ya Nahdlatul ulama'i anti mahabbati wa
lebih dicintai olehku daripada istriku dan anak-anakku. Niku apa Fuad? Tuh, lambang segitiga yang jenengan niku. Namun keteng datang jenengan. Siap duruksa? Siap duruksa? Tepuk dadamu. Jaga bangsamu, jaga tanah airmu, jaga leluhurmu, jaga Bhinneka Tunggal Ikamu, jaga Pancasilamu, jaga NKRI-mu. Siap benar? Ojo nyerah, ojo mundur, ojo wani, kudu wani saja. Dan kita semua siap berkorban untuk itu semua. Siap benar? Siap benar? Para sahabat kelas dulu, monggo kula sareng panjenengan berdoa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna bihal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as salat. Ihfazna min al-afat wal 'ahat wal 'uqubat. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Allahumma ighfir lana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim liqulubina diya' wa li'absarina jala' wa lidunubina mumahhisa wa 'anil nirani mukhallisa. Allahumma ij'alhu syafi'an lana wa hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. هذا وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.